Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din hadir lagi mengupload video tentang suasana penutupan pelatihan di wilayah kerja atau PDWK penggerak moderasi beragama berbasis rumah ibadah angkatan kedua. Dan beginilah suasananya. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan mengedukasi bagi sahabat-sahabatku semua. Selamat menyaksikan. Dan yang Ibu peserta pelatihan di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam acara penutupan pelatihan di wilayah kerja penggerak moderasi beragama angkatan 2, manajemen kemasjidan angkatan 5, dan pelatihan di wilayah kerja keluarga sakinah angkatan 3. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ibu Muria. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina في شكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح علينا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير ومؤتي لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri yang akan dipandu oleh Ibu Eka Shirley Anggraini. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penyampaian kesan dan pesan mewakili peserta pelatihan di wilayah kerja. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imron, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini insyaallah kita sama-sama dapat berkumpul di Allah Kemenang Kota Prabu ini dalam rangka penutupan, yaitu diklat pelatihan selama 1 minggu. Kemudian salawat serta salam kita limpahkan kepada hadirin kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah beliau sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih dipertemukan kembali dalam menjalin ukhuwah silaturahmi kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak yang ada di depan kita ini, yang mungkin kami sama sekali daripada pengikut peserta diklat ini belum sama kenal Pak. Insya Allah nantinya kalau ke depan bisa bertemu kembali, mungkin satu sama lain bisa lebih akrab memperkenalkan diri. Tapi yang tahu persis kami ini cuma Pak Sari Husin. Nah, Pak Sari Husin ini dari awal hari Senin sampai hari ini masih. Kalau yang lain mungkin begitu pulang tak ulang lagi ke Palembang Pak ya. Hari ini mungkin hadir semua. Apa kabar kira-kira kawan-kawan? Alhamdulillah. Ajak nian panitia dan ibu. Takut kalau gitu marah lagi paginya belum. Inilah satu rahmat gitu ya. Awasnya kalau dapat hari ini, rupanya dipacari oleh panitia ini. Alhamdulillah syukur. Jangan menghitung amplop, tapi lihat isinya. Cukup tak kira-kira? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Said. Ya, jangan kita nilai Pak ya. Sesuai dengan program kami tadi, kami didaulat untuk menyampaikan kesan dan pesan. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah suatu rahmat bagi kita semua, suatu nikmat bagi kita semua yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dari sekian jemaah Prabu Muli ini kita lah yang terpilih. Artinya di sini kita sudah mensyukuri 75 peserta ini dapat mewakili Kota Prabu Muli dengan harapan semoga dapat kita kembangkan di masyarakat. Kesan yang pertama, Bapak yang kami hormati, rasanya tidak kata yang paling indah. Pasti mengalami setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, perpisahan inilah yang menjadikan kami satu di benak kami ini tidak akan terlupakan sepanjang masa. Semoga dari pertemuan inilah menjadikan kami memacu, kami asihkan. Kalau tadinya sama sekali kami yakin, karena di sini satu kelas, bukan 3 kelas lagi, rasaku pendapatnya sama dengan kita, sama dengan kami. Ilmu yang telah diberikan oleh para tutor-tutor kita inilah, tadinya otak kita ini beku. Apa yang kita ucapkan selalu terbatas. Nah, dengan pencerahan dari para bapak-bapak inilah bisa otak kita berkembang lagi, tidak ada buntu lagi. Yang tadinya masjid mungkin sedikit berubah, yang tadinya keagamaan mungkin bisa berkembang. Apalagi keluarga sakinah,
Kami ini keluarga sakinah lah menjadi beban bagi kami Pak Syarif. Oleh karena itu, kesan yang paling mulia bagi kami, beberapa hal dan beberapa terjemahan bahwasanya tidak mudah apa yang kami harapkan bagi kita semua untuk memaparkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapat. Bersyukur kita pagi ala rabbikum atukaziban. Insya Allah kalau kita selalu dinikmat oleh Allah, kami yakin bapak-bapak yang terhormat ini akan menambah nikmat bagi kita. Kira-kira itu ya. Dan selain daripada itu, apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik kota maupun provinsi, perpanjangan tangan beliau lah yang akan kita salurkan kepada masyarakat. Ini yang tak kalah penting dan khususnya. Jangan hari ini dapat pelajaran, besok kita lupa. Dalam artian masuk kiri keluar kanan, kira-kira itu pasarnya. Mari kita pegang dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Selain daripada itu, yang tentunya mungkin banyak hal-hal yang perlu kita sadari, kita pahami. Rasanya dalam jangka waktu 7 hari ini masih kurang puas Pak rasanya kami ini. Aku yakin sama pendapat kita ya. Rasanya cepat yang berlalu hari Senin sampai hari Sabtu ini. Jadi menurut kami untuk saran dan pendapat, katakanlah apa tadi namanya, kesan dan kesan. Kalau kesan ini dapat lagi nanti itu. Begitu indahnya pertemuan kita, begitu sempurnanya pertemuan kita. Alhamdulillah syukur dengan bicaraan ini kami selalu mengabdikan kepada masyarakat banyak. Ini kita berkali ke pesan, saran sudah tinggal pesan. Jadi kami tadi Pak sudah didaulat oleh seluruh jemaah, Mahdonian kira-kira ke depan pajak kembali lagi. Kira-kira saat itu masih tidak akan ketemu. Artinya apa? Dari pesan inilah kita pun bisa mengambil kesimpulan. Artinya apa? Kita ini masih banyak kurang. Dan mungkin kalau kita lebih tidak undang ataupun program diklat Palembang ini akan menghantarkan kita ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau kira-kira dibuat sebulan Pak rasa aku agak mantap Pak. Itu ya. Ini enggak. Semangat. Ini kami yakin dari angkatan ketiga, angkatan kelima lalu berarti sebenarnya. Mana ke masjidan, mana ke sakinahnya, apa sekolah lagi? Moderasi agama. Nah ini dihidupkan kembali oleh bapak-bapak kita yang kehormat ini. Jadi itulah Pak, rasanya hari Seminggu ini rasanya baru kemarin bertemu Pak. Iya. Jadi dengan harapan pada bapak-bapak yang terhormat ini, tolong simpulkan nama-nama kami yang tercatat Pak. Supaya kakek, di Prabu Budiman ini nama sini kalah lagi dia di rumah itu. Iya. Itu semuanya rasaku sama pendapat aku dengan bapak-bapak. Iya. Jadi kami walaupun merasa jenuh, merasa ayah, rasanya tidak terasa di kami Pak. Mana pagi dijuk minum, tengah hari dijuk makan, kapan kali disakui lagi, rasanya tidak lagi bagi kami. Kesan kami yang paling indah adalah bertemu dengan bapak-bapak sewaktu mengajar kami. Iya, jadi pahit, getirnya, manis, masa itu sudah kami kuasai. Oh ya, jadi bapak ini paling baik betul. Nah, nanti istilahnya yang tidak diutarakan ya. Dari awal sampai akhir sesuai dengan judulnya masing-masing. Ya. Saya Pak sudah mau hadir hari ini. Nah, kalau Pak sudah mau hadir, wow, tambah semangat. Iya. Karena mereka ini menjebak kita itu bukan karena mengawasi kita. Mereka ini cuma mengingatkan kepada kita. Tapi dengan harapan kami Pak, pesan kami ini yang pertama tadi, ya pendidikanlah kami. Ada apa lagi kira-kira? Entah melalui
perwakilan KUA, entah mulai dari masjid, entah berbagai macam dari mana destinasinya, tolong libatkan kami. Kami bukan memandang harta ataupun memandang waktu, tapi inilah yang kami harapkan, menggali potensi situasi kami supaya kami rasanya hari ini umur sekian tahun kembali umur 17 tahun. Jadi kita pikir hari inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan ini. Ya, sekali lagi para kawan-kawan, mari kita doakan semoga bahwa ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan ditambah oleh ilmu, itu ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhiri pembicaraan kami ini kami tutup dengan pantun. Kalau ada sumber datang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih ada kesempatan yang akan datang, mari kita bertemu kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati para widya suara yang hadir pada kesempatan ini, ada 4 orang yang hadir ya. 2-nya belum bisa bergabung karena saat ini lagi menambah kompetensi ya, yaitu meningkatkan pengetahuan dengan kata lagi kuliah ngambil S3, yaitu Pak Haji Sudarmono dan Pak Haji Dedi. Hadir di sini ini ada Pak Dr. Haji Syarif Husin, ada juga ya, ada Pak Dr. Wildan Fernando Smith, ada kandidat doktor juga Bapak Dr. Res Haji Ridwan MHI, dan ada kandidat doktor Bapak Ridwan SAG MPD. Hadir juga ketua panitianya, ada Bapak Bandar Matondang SKMM, ada Pak Musbi ketua panitia, ada Pak Asri, dan begitu juga kawan-kawan panitia, ada Ibu Mona, Ibu Purnawati, Ibu Irma, dan Ibu Sri Rahayu, dan tentu rekan-rekanku di kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli yang sudah banyak membantu kami. Terima kasih. Dan terkhusus Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta pelatihan di wilayah kerja moderasi beragama, kemasjidan, dan keluarga sakinah. Pertama-tama yang wajib kita lakukan saat ini yaitu selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita pagi hari ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam satu rangkaian dalam pelatihan ini, yaitu acara penutupan. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin yang pertama kami menyampaikan salam takzim dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. Beliau belum bisa hadir di sini dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal sekaligus menutup kegiatan ini. Dan kami juga sudah meminta izin dan melapor dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Prabu Muli dan Bapak Kasubag Tata Usaha, karena dalam waktu yang bersamaan beliau belum bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Maka kami disuruh untuk mewakili untuk menutup acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada 3 pelatihan Bapak Ibu. Ini semuanya penting bagi kita. Kita saat ini sudah tergabung dalam satu lembaga yang namanya Kementerian Agama. Kementerian Agama ditugaskan oleh undang-undang, ditugaskan oleh negara untuk mengurusi hidup dan kehidupan beragama. Yang nak ngurusi kesehatan sudah ada Bapak Ibu, yang namanya Kementerian Kesehatan. Yang nak ngurusi kehutanan sudah ada namanya Kementerian Kehutanan. Yang nak ngurusi jual beli minyak goreng lah ada namanya Kementerian Perdagangan. Nah, kita saat ini tergabung dalam keluarga besar Kementerian Agama. Maka Menteri Agama memerintahkan langsung untuk mengadakan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui dana optimalisasi. Makanya agak beda Bapak Ibu.
Kalau biasa sekelas itu 35, ini 25. Kalau biasa kami itu nginap, ini kami PP Bapak. Ya, karena anggarannya anggaran terbatas dan optimalisasi. Ya. Biasa 35 kami, bahkan 40. Nah, ini 25. Biasa kami nginap, awal tahun kemarin kami nginap ke sini. Nah, ini tidak PP. Jam 6 berangkat di Palembang, jam 6 kami sampai di Palembang. Ya, terasa memang begitu capek ya. Ada yang usia yang sudah di atas 50, jujur saja masih capek. Capek, letih ya. Tapi jujur, keletihan dan kecapean kami ini terobati dengan kebaikan dan keramahan masyarakat di Kota Prabu ini. Bapak Ibu sekalian, ada pesan penting dalam setiap kesempatan yang disampaikan kepada kami soal moderasi beragama. Ini kita sudah memasuki tahun politik, Bapak. Ya, sudah ditetapkan ya daftar calon tetap anggota DPRD Kota, Provinsi dan DPRD. Sudah ditetapkan calon DPD dan sudah kita tahu siapa calon-calon presiden. Kita sudah 2 tahun Bapak Ibu pemilihan presiden, isu yang paling seksi di Indonesia itu adalah isu agama. Ya. Kita semua masih ingat ada sebutannya namanya cebong, kampret, kadrun, itu semuanya isu agama. Makanya Menteri Agama, karena kita sudah diperintahkan oleh negara untuk mengurusi kehidupan beragama ini diperintah. Yang namanya pemilu itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu harus gembira. Coba kita disusun itu. Kalau ada pesta itu gembira. Tidak ada istilah saling serang, saling jahat. Makanya ini penting kita pahami Bapak, bahwa di tahun politik ini isu agama itu adalah isu yang paling seksi untuk dimainkan. Untuk itu jangan sekali lagi muncul ada kata-kata cebong, kampret, kadrun. Itu yang merusak keharmonisan. Moderasi beragama hadir satu di antaranya untuk meredam itu. Indonesia ini negara beragam Bapak, bukan negara seragam. Ada 5, sekarang ini sudah ada 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Mengapa zaman Nabi dulu ada yang namanya Piagam Madinah? Mengapa zaman perjuangan dulu ada yang namanya Piagam Jakarta? Ya. Siapa di sini yang meragukan ketokohan Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Saya kira tidak ada. Siapa di sini yang meragukan ketokohan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Saya kira tidak ada. Mengapa mereka meletakkan bahwa dasar negara yaitu adalah Pancasila? Bukan agama Bapak itu. Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara bagi orang yang tidak beragama. Saya sangat berharap melalui kesempatan ini kita bisa memahami ini secara utuh, bahwa agama ini adalah batinnya kita, Bapak. Kita kemarin sudah sama-sama mendengar bagaimana Kak Kanwil menyampaikan materi, bagaimana Kepala Balai menyampaikan materi, bagaimana Kepala Kota Prabu Buli menyampaikan materi, bagaimana Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Pak Wawan menyampaikan materi. Yang namanya intinya, yang namanya hablum minallah dan hablum minasnas itu harus sejalan. Harus sejalan. Jangan lagi dirusak oleh hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan kita. Itu ada saudara kita yang non-muslim. Siapa namanya? Emailnya. Ya, kita Islam semua ingat Bapak Ibu. Mereka yang bukan saudaramu dalam seiman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kita pernah tertimpa musibah Bapak Ibu, saudara-saudara kita muslim di Aceh, mayoritas muslim. Tapi yang membantu banyak yang non-muslim Bapak. Ada juga saudara kita Gunung Sinabung meletus, mayoritas non-muslim, tapi umat muslim juga membantu. Dan kita ini sangat beragam Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang berusaha mengganggu keharmonisan di Indonesia ini dengan memainkan isu-isu agama. Banyak yang ingin melihat kita nih Pak, negara yang begitu besar, tapi dia begitu damai. Ini penting untuk kita pahami sama-sama Bapak. Ya, karena apa, di tahun politik ini ada orang yang berusaha menggunakan isu agama untuk meraih kekuasaan. Ada 3 komponen yang akan dimainkan, yang akan merusak keharmonisan, yang akan mengganggu kebangsaan. Yang pertama, fanatisme agama. Selalu menganggap agama umum itu salah, cuma dia yang benar. Makanya ada paham bid'ah. Ya, sebentar-bentar ngomong kafir, sebentar-bentar dia ngomong bid'ah, sebentar-bentar dia nak membunuh diri. Itu fanatisme agama, memahami agama secara parsial. Yang kedua, itu politisasi agama,
menggunakan simbol-simbol agama, menggunakan ayat-ayat agama untuk meraih kekuasaan. Itu sering dimainkan, Bapak. Ya, yang ketiga adalah klaim benar, ya, menganggap dia paling benar, yang lain salah. Yang keempat adalah intoleransi. Ya. Inilah yang akan mengganggu kehidupan umat beragama. Inilah yang akan mengganggu kebangsaan kita. Ya. Makanya kami sangat berharap, jujur Bapak Ibu, kita sering ribut di bawah itu karena dua hal. Pertama karena salah paham, yang kedua karena paham yang salah. Dua itu yang membuat kita ribut. Yang pertama tadi apa? Salah paham. Salah paham. Yang kedua paham yang salah. Dua itulah Bapak Ibu. Dan kebanyakan masyarakat kita ini memahami agama itu belum secara utuh. Dia hanya memahami agama itu hanya sebatas tekstual, tidak sampai kontekstual. Contoh tekstual, ada satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu makan menggunakan 3 jari. Itu tekstual, Bapak. Tetapi kontekstualnya, mengapa Nabi memakan menggunakan 3 jari? Karena pada saat itu Nabi makan kurma. Maka kurma itu bisa diambil dengan 3 jari. Coba kalau Nabi itu makan bintang, mie ayam, kami tadi baru saja mie ayam, tentu akan berbeda. Ini pemahaman yang sering kita temui. Ya, memahami agama itu hanya sebatas tekstual, tidak sampai kepada kontekstual. Belum ngomong itu bid'ah, belum ngomong itu kafir. Seolah-olah dia itu panitia hari kiamat yang berhak memasukkan orang itu ke surga atau ke neraka. Nah, inilah pemahaman yang sering kita temui. Ya. Baik. Nah, jadi ini tolong dipahami dan kita sama-sama menyampaikan ini dengan masyarakat. Karena kami yakin Bapak Ibu peserta ini adalah orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau kami ini tidak, Bapak Ibu, hanya sebatas ketemu peserta pelatihan. Dan kami ini tidak hati lain kecuali ngurus pelatihan, Bapak Ibu. Makanya kami sering ketemu peserta diklat. Mulai dari yang aktif, yang kreatif, sampai yang primitif. Itu sudah ada, Bapak Ibu. Sudah ada, Bapak Ibu. Karena kami tidak ngurusi haji, kami tidak ngurusi madrasah, kami ngurusi peserta pelatihan. Maka kami sudah banyak ketemu dengan peserta pelatihan. Ya, jenis pelatihan itu banyak. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Tadi Pak Imran menyampaikan kurang katanya 6 hari ini. Kalau bisa sebulan katanya. Cuma sebulan tekor negara. Ya. Betul. Apalagi ini sudah di akhir tahun ya. Jadi itu, ini penting bagi kita semua. Kami sangat berharap itu. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita meletakkan bahwa agama itu jangan dicampur adukkan dengan politik. Moderasi, moderator itu di tengah. Kita jangan ke kiri dan jangan ke kanan. Yang kedua, yaitu kegiatan kemasjidan. Nah, kawan-kawan kemasjidan mohon untuk dipahami ya. Jangan sampai di depan masjid itu kita sering pernah menemukan ada tulisan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Tapi pas ngambil wudhu, tempat wudhunya kotor banget. Airnya tidak kecil, bau, airnya masih keras. Sementara di depan terpampang tulisan ini. Saya ini alumni masjid, Bapak. Ya, sambil kuliah dulu nunggu masjid. Pak aku dulu marbot. PDKN berangkat mabuk, S2 dia, gelarnya MN, mengurus masjid dan memandikan mayat. Makanya marbuk di dusun. Para itu ada sunat di belakang ya. Kita ini kita anti contoh yang batu. Nah, orang diri. Jadi itu 8 tahun Bapak Tuan itu jadi PDKN. Nah, jadi dan saya kuliah dulu sempat dulu masjid lebih kurang hampir 3 tahun. Nah, masjid itu adalah bukan hanya pusat peribadatan, tetapi di situ juga dimanfaatkan namanya pusat ekonomi, pusat pendidikan. Nah, kita jangan sampai ada kalangan, Bapak. Ada sebuah pemahaman kalau itu bukan golongan dia, siapa yang sholat di masjid itu harus dibersihkan. Itu sih menemukan itu harus dipel. Kalau itu bukan aliran dia. Nah, mohon kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang pengurus masjid itu terbuka. Semuanya sama, terbuka semua untuk umat Islam. Ya. Mohon ini menjadi perhatian. Dan yang terakhir adalah keluarga sakinah. Nah, fondasi paling penting dalam sebuah kebangsaan itu adalah di keluarga. Makanya keluarga itu dianggap madrasatul ula. Madrasah pertama itu di rumah. Adanya tawuran anak-anak di luar itu kan pembinaan di rumah tangga itu kurang. Ya.
adanya beberapa hal kejadian di luar masyarakat itu karena pembinaan di rumah tangga itu kurang. Entah itu broken home lah, entah itu pendidikan agamanya yang kurang lah. Makanya madrasah itu yang paling penting adalah di rumah. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai baik itu etika, agama dan lain-lainnya di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketiga pelatihan ini dipengaruhi saat ini di era yang namanya revolusi industri. Ya, kita saat ini sudah masuk di era revolusi industri. Semua itu serba canggih. Bapak Ibu mau ikut diklat, ada yang namanya sidiklat. Bapak Ibu nak nikah, ada yang namanya simkat. Bapak Ibu nak naik haji, ada yang namanya sispoha. Semua itu dalam aplikasi. Di era revolusi industri ini semua itu terekam dalam sebuah teknologi. Kita bisa melihat saat ini, ada orang yang tidak punya motor, pajak jadi pengusaha motor. Itulah yang namanya Gojek. Ada orang tidak punya mobil, pajak jadi pengusaha mobil. Itulah yang namanya Gokar. Ada orang tidak punya rumah makan, pajak jadi pengusaha rumah makan. Itulah yang namanya GoFood. Ada orang tidak punya toko, pajak berjualan. Itulah yang namanya Tokopedia, Shopee, Lazada. Ya, orang berjualan sekarang tidak perlu toko, dipoto, diupload. Itu eranya saat ini. Era revolusi industri. Dan agama itu terpengaruhi juga seperti itu, Bapak Ibu. Makanya ada yang namanya dampak disrupsi di bidang keagamaan. Dulu kita memahami agama itu harus ketemu dengan kiai. Sekarang belajar agama itu seolah-olah tidak perlu ketemu kiai. Bisa belajar melalui YouTube, melalui WA. Dulu kita kalau nak zakat itu harus door to door ke rumah langsung. Sekarang tidak perlu, Bapak Ibu. Ada yang namanya fundraising zakat. Dulu kalau kita nak berjualan, itu dulu ada namanya yadan biadin, ada uang, ada barang. Sekarang tidak perlu, Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu dimanjakan ya, yang namanya COD. Ya, dulu kalau berjualan itu ada uang, ada barang. Sekarang tidak perlu. Kita tidak tahu di mana uang berjalan, kita tidak tahu siapa berjualan, tapi barang itu ada di depan. Di Palembang itu ada 2 toko tuh, Bapak Ibu. Pertama Ramayana, kedua Jaya tutup dia, Bapak. Uang malas nak berjalan, nak berjualan, nak belanja keluar. Cukup di rumah, tinggal pencet sampai. Ya, ada yang namanya Shopee, ada namanya Wapedia, kan ada. Bang Lazada, ada namanya. Nah, kita dimanjakan oleh itu, Bapak. Makanya kita harus pandai-pandai yang namanya menggunakan teknologi. Kalau dulu ada bahasa isyarat yang namanya mulutmu adalah harimau. Nah, sekarang tidak lagi, Bapak. Justru jarimu adalah harimau. Jari ini bisa membunuh, Bapak. Dulu dengan mulut, sekarang dengan jari. Eranya sudah berubah. Dulu lah kita bergaya-gaya. Kalau nak makan nak GoFood, tentang nak GoFood. Dulu tak katik GoFood, yang ada gomak sama kita. Sekarang bergaya-gaya. Dulu kita sempat kaget, sempat tidak percaya suatu saat nanti orang mati itu bisa ngomong. Sekarang terbukti, Bapak. Orang mati baca ngomong. Melalui apa? Melalui rekaman video. Syekh Ali Jabir sudah meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal, Ustaz Arifin Ilham sudah meninggal. Tapi kita bisa menonton siaran video ini. Eranya sudah beda. Makanya kita harus memahami agama ini dengan utuh. Ya? Memahami masuk agama itu secara kafah, secara seluruhnya, jangan setengah-setengah, Bapak. Jadi ini beberapa pemahaman yang harus kita sama-sama pahami. Makanya kami selalu dititipkan di setiap pertemuan untuk yang namanya terus kita membangun keharmonisan, terus kita meningkatkan kebangsaan. Hati-hati, Bapak Ibu, tahun politik ini adalah tahun yang sangat rawan karena isu agama adalah isu yang paling seksi di dunia. Ya, semua calon itu baik, Bapak. Mereka itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Siapapun yang terpilih itu adalah kehendak rakyat, dan siapapun yang terpilih itu adalah takdir dari Tuhan. Makanya agak bahaya juga, karena kita temui pemilih itu ada 3 kategori, Bapak Ibu. Ada yang namanya pemilih rasional, itulah Bapak Ibu, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pemilih rasional. Yang kedua, pemilih tradisional. Apa yang menjadi kepala suku itu yang dipilihnya. Di Papua itu tidak pacak memilih, Bapak Ibu. Tinggal kepala sukunya itu berdiri di atas calon-calon. Nah, kalau kepala sukunya berdiri di atas calon presidennya Pak Imron, maka seluruh anak suku Pak Imron. Itu pemilih yang tradisional. Nah, yang ketiga yang merusak itu adalah pemilih yang transaksional. NPWP. Nomor biro, wani biro.
Jadi itu mohon menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Mari kita letakkan nilai-nilai agama ini sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan bahwa inilah Indonesia Bapak Ibu. Negara yang menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Negara yang begitu menghormati yang namanya perbedaan. Negara yang tetap mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam membangun sebuah bangsa. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kami mewakili Balai Diklat Keagamaan Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami juga mengaturkan permohonan maaf dan kami menyadari kegiatan ini jauh dari sempurna. Namun inilah batas kemampuan yang ada pada kami. Sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf. Dan terakhir kami mohon doa Bapak Ibu. Kami setelah ini nak balik, kami tidak disiapkan penginapan di sini. Jadi kami nak balik, mohon doanya semoga perjalanan kami di jalan itu lancar dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami senang sekali Bapak Ibu sampai ke Prabu Muli ini Bapak Ibu. Bahkan ada celotehan kami itu. Kalau kami sampai ke Prabu ini, kami diyakini dan dipastikan tidak akan kelaparan di sini. Baru sampai lagi di Senin. Ya belum Senin lah, ada makan siang baru anak istirahat makan siang lah 20 Senin. Bahkan ada yang seminggu ini bertambah berat badan. Jadi terima kasih Pak Ibu ya, terima kasih dari Tuna. Kami sudah menyampaikan WA tadi dengan Pak Tuna. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan di wilayah kerja di Kota Prabu Muli, pelatihan penggerak moderasi keagamaan, pelatihan kemasjidan, manajemen kemasjidan, dan pelatihan keluarga sakinah dinyatakan secara resmi ditutup. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Widya dan Widya Iswara, dipersilakan Bapak. Yang pertama untuk Pak Jaka. Yang kedua Pak Imron. Selanjutnya untuk Pak Muhammad Lutfi. Mohon izin Bapak untuk foto bersama Pak, dipersilakan. Tolong dokumentasi. Sini. Dapat ya, Mas Gal. Baik, terima kasih. Dipersilakan kembali ke tempat. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan senantiasa barokah, dan di sana sini mungkin terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.